Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Tujana dari Program Studi Manajemen kelas MJ105 dengan NIM 240201010131. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya mengenai kebocoran data di Indonesia. Dilatar belakangi oleh pengertian kebocoran data, yaitu kebocoran data atau data breach merupakan situasi di mana data penting milik individu, organisasi, perusahaan, atau lembaga negara dapat diakses secara tidak sah oleh pihak lain. Kebocoran data terjadi saat data internal yang sensitif secara tidak sengaja dapat diakses oleh pihak eksternal. Kebocoran data dapat bersifat fisik maupun digital, dan kebocoran data dapat berasal dari berbagai sumber, seperti server yang dikonfigurasi secara salah, perangkat yang disusupi, dan budaya keamanan yang lemah. Di Indonesia, insiden kebocoran data sebelumnya telah banyak terjadi dan melibatkan berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan, kesehatan, dan keuangan. Pada kasus yang pertama, diambil pada tahun 2023, sektor pemerintahan tercatat sebagai sektor dengan kebocoran data terbanyak di Indonesia, dengan total 71 insiden kebocoran data yang dilaporkan. Tingginya angka ini mencerminkan betapa rapuhnya sistem keamanan informasi di berbagai instansi pemerintahan. Kebocoran data dalam sektor ini sangat mengkhawatirkan karena melibatkan informasi sensitif yang dapat berdampak luas pada masyarakat dan negara. Yang kedua yaitu di sektor keuangan. Tercatat ada 12 insiden kebocoran data yang dilaporkan. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak sektor pemerintahan, kebocoran data di sektor keuangan sangat berbahaya karena menyangkut informasi finansial yang sangat sensitif. Kebocoran ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi individu maupun lembaga keuangan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan keuangan. Yang ketiga, ada sektor energi dan mineral, yang mencatat 3 insiden kebocoran data pada tahun 2023. Meskipun relatif sedikit, kebocoran data di sektor ini tetap signifikan karena informasi yang terlibat dapat berkaitan dengan keamanan energi dan sumber daya alam negara. Yang keempat, ada sektor kesehatan. Sektor ini hanya mengalami 1 insiden kebocoran pada tahun 2023, namun dampaknya bisa sangat serius. Informasi medis yang bocor dapat mengancam privasi pasien dan digunakan untuk tujuan yang tidak etis. Selain itu, kebocoran data kesehatan dapat merusak reputasi lembaga medis dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Selanjutnya, sektor pangan. Sektor pangan juga mencatat insiden 1 kebocoran data. Kebocoran data ini dapat mengungkap informasi sensitif tentang distribusi dan produksi pangan yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang merugikan. Sama seperti sektor pangan, sektor pertahanan mencatat 1 insiden kebocoran data yang sangat memprihatinkan karena menyangkut keamanan nasional. Informasi yang bocor dalam sektor ini dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengancam keamanan negara, merencanakan serangan, atau mengungkap strategi pertahanan yang seharusnya dirahasiakan. Yang ketujuh, ada sektor informasi dan komunikasi yang mengalami 1 insiden kebocoran data. Sektor transportasi juga mencatat 1 insiden kebocoran data. Selain sektor-sektor yang telah disebutkan di atas, ada 12 insiden kebocoran data yang terjadi di sektor lainnya. Insiden kebocoran data ini sekali lagi menekankan pentingnya penerapan langkah-langkah keamanan cyber yang lebih ketat, peningkatan kesadaran tentang perlindungan data, serta pengembangan teknologi yang lebih canggih untuk mencegah kebocoran data di masa mendatang. Untuk rumusan masalah, saya menyimpulkan ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, rumusan 1, dampak yang terjadi jika terjadi kebocoran.
Yang kedua, upaya pemerintah terhadap kebocoran data. Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan masyarakat tentang kebocoran data. Kita bahas satu-satu mulai dari penyebab kebocoran data terlebih dahulu. Yang pertama, pencurian atau hilangnya perangkat penyimpanan data. Lalu yang kedua, terjebak pemberian akses atau data secara tidak sengaja oleh anggota atau pegawai suatu organisasi maupun lembaga karena penipuan digital. Lalu selanjutnya, tidak memadainya sistem keamanan digital. Dan yang terakhir, peretasan atau akses ilegal terhadap sistem penyimpanan data. Lalu kita beralih ke dampak kebocoran data bagi perorangan, bagi setiap individu. Yaitu yang pertama, potensi pencurian identitas. Nah, data pribadi yang bocor dapat digunakan untuk pencurian identitas, di mana pelaku dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengakses akun bank, mengajukan pinjaman, atau melakukan kejahatan lain atas nama korban. Yang kedua, ancaman keamanan finansial. Data yang bocor dapat digunakan untuk menyasar korban karena dalam skema penipuan, baik melalui pesan phishing atau panggilan telepon palsu yang tampak meyakinkan. Lalu yang ketiga, menerima banyak spam. Meskipun spam tidak semuanya membahayakan, namun hal itu bisa jadi sangat mengganggu dan merugikan. Tidak hanya mengganggu waktu, spam juga menyebabkan kerugian lainnya seperti penuhnya storage inbox, email, chat, dan SMS. Lalu beralih pada dampak kebocoran data bagi perusahaan. Nah, yang pertama bakal terkena sanksi dan denda. Setiap data customer yang disimpan oleh suatu perusahaan sebenarnya telah dilindungi pemerintah melalui Undang-Undang ITE atau UU ITE. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan informasi setiap warga negara. Perusahaan yang mengalami kebocoran data akan dikenakan sanksi oleh negara. Namun, sebelum itu, negara akan mengirimkan timnya untuk menginvestigasi kasus kebocoran data tersebut. Tujuannya adalah memastikan penyebab kebocoran data sehingga sanksi bisa diberikan secara tepat. Lalu yang kedua, kehilangan reputasi dan kepercayaan pelanggan. Sebuah survei yang dilakukan oleh Vanson Bourne menunjukkan 76% dari 2.000 orang memilih untuk berhenti menggunakan layanan perusahaan dengan tingkat kebocoran yang tinggi. Dari survei tersebut bisa dilihat bahwa kebocoran data bisa berakibat sangat fatal. Pasalnya, dengan menurunnya reputasi dan kepercayaan pelanggan, maka itu artinya produktivitas perusahaan akan menurun. Sehingga, hal itu membuka kesempatan bagi kompetitor untuk memenangkan pasar. Lalu yang terakhir, yang ketiga, memberi celah kompetitor. Tidak hanya daftar customer atau data karyawan, data-data lainnya seperti hasil riset, strategi bisnis, ide bisnis, informasi keuangan, dan lainnya adalah aset yang berharga yang sangat diincar oleh peretas. Jika data-data tersebut jatuh ke tangan kompetitor, tentu akan membuka celah bagi mereka untuk satu langkah lebih maju, yang mana hal tersebut bisa sangat merugikan perusahaan dari segi effort, waktu, dan momentum. Lalu, apa sih upaya pemerintah cegah kebocoran data? Nah, Menteri Komunikasi dan Informatika atau yang biasa disebut Menkominfo, yaitu Bapak Johnny G. Plate, mengatakan ada dua langkah nih yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mencegah kebocoran data, yaitu langkah jangka panjang melalui literasi digital dan jangka pendek dengan penerapan regulasi. Kementerian Kominfo mengambil kebijakan atau menyiapkan program yang dinamakan Program Literasi Digital Tingkat Dasar melalui Gerakan Nasional Literasi Digital atau GNLD. Ucap Menkominfo dalam acara Asia Tech X Summit Singapore 2022, Technology, Society, and the Role of Policy
di Millenia, Singapura pada Selasa 31 Mei 2022. Nah, lebih lanjut, Menteri Joni menjelaskan pelaksanaan program GNLD menjangkau seluruh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Dalam program ini, pelatihan dilakukan dengan memberikan bekal 4 kurikulum dasar, yakni digital skills, digital ethic, digital safety, dan digital culture. Menurut Menteri Joni, pencegahan kebocoran data di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintahan atau PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau PSE, serta Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Selain itu, upaya pencegahan kebocoran data juga dilakukan dengan memastikan keamanan teknologi, enkripsi, serta penyiapan talenta digital yang kompeten di bidang enkripsi. Sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat yang memiliki data atau pengelola data, PSE menurutnya harus memiliki tanggung jawab mencegah kebocoran data. Untuk itu, pemerintah melalui Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN selalu melakukan pendampingan teknis. Di samping itu, PSE sebagai penanggung jawab data pribadi masyarakat juga diwajibkan meningkatkan teknologi enkripsi yang digunakan. Kementerian Kominfo sebagai regulator dipastikan akan terus melakukan audit teknologi dan memeriksa letak terjadinya kebocoran data, dan jika ditemukan akan memberikan sanksi terhadap PSE, baik lingkup privat maupun publik. Lalu, jika pemerintah sudah bertindak, nah sekarang masyarakatnya nih. Nah, upaya masyarakat agar terhindar dari kebocoran data. Guna mencegah kerentanan terhadap pencurian data pribadi, generasi muda perlu paham jenis data pribadi dan relevasinya, mencermati jenis produk jasa, layanan yang disediakan, serta memeriksa ketentuan kebijakan privasi. Saat ini, tindakan pencegahan kebocoran data pribadi bisa dilakukan dengan cara jangan menyerahkan data pribadi ke situs web untuk mendapatkan sesuatu hadiah. Selain itu, untuk melindungi data pribadi, masyarakat disarankan juga untuk jangan menggunakan komputer umum atau jaringan Wi-Fi publik pada saat mengakses situs web dengan informasi sensitif. Langkah lain untuk menghindari penyalahgunaan data adalah dengan tidak memberikan izin pada berangkat sebagai pengingat detail login. Kemudian, menghapus titik akses Wi-Fi dalam pengaturan jaringan perangkat seluler setelah menggunakan hotspot Wi-Fi publik. Masyarakat Indonesia harus berhati-hati dengan pesan email yang meminta data pribadi. Jangan membuka lampiran apapun atau klik tautan apapun dari pesan email yang tidak terduga. Di samping itu, masyarakat juga perlu menginstal dan memperbarui secara teratur perangkat lunak anti pencurian, antivirus, dan juga perangkat lunak keamanan sistem operasi. Juga jangan memasang perangkat lunak bajakan sebagai langkah preventif untuk melindungi data pribadi. Mungkin sekian itu saja dari saya, selebihnya mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi